Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelas A Ekonomi Syariah dengan NIM 202405010110. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang tafsir ayat ekonomi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan pengertian tafsir menurut bahasa dan istilah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Tafsir menurut bahasa artinya itu menjelaskan atau menerangkan sesuatu sebelum jelas. Nah, sedangkan menurut istilah itu tafsir adalah ilmu untuk memahami isi Al-Quran agar manusia tahu maksud dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tafsir tersebut, ayat yang sulit kita pahami menjadi lebih mudah kita dimengerti, lebih mudah kita pahami. Jadi tafsir membantu kita mengetahui pesan dan hukum dan pelajaran apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Supaya apa, teman-teman sekalian? Supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya nomor 2 itu urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan. Nah, di sini penjelasannya, tafsir sangat penting dalam ekonomi kita, dalam ekonomi bisnis Islam dan keuangan, karena dalam Al-Quran mengatur cara manusia mencari dan menggunakan harta. Melalui tafsir kita bisa memahami bisnis yang halal dan bisnis yang haram, cara berdagangnya, dan melalui tafsir itu kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita berdagang dengan yang jujur. Kita mengetahui larangan-larangan riba serta pentingnya itu zakat dan sedekah. Nah, tafsir juga mengajarkan agar orang tidak berbuat curang dalam berdagang atau dalam berbisnis, tidak menipu dan tidak pula mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Dan maksud tujuannya itu dia mengambil keuntungan terlalu banyak dan merugikan orang lain. Selain itu, tafsir menjadi dasar lahirnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam seperti bank syariah yang memakai sistem bagi hasil. Jadi dia bukan bunga. Jadi tafsir membantu umat Islam menjalankan ekonomi yang adil dan sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, nomor yang selanjutnya itu nomor 3, yaitu metode tafsir yang digunakan oleh para ulama. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan para ulama tafsir. Nah, ulama tafsir itu memiliki beberapa cara dalam menjelaskan Al-Quran. Yang pertama, metode tahlili, yang dimana metode tahlili yaitu menjelaskan ayat secara rinci dengan satu persatu. Selanjutnya yang kedua, ada yang namanya dibilang metode ijmali. Nah, metode ijmali ini, teman-teman sekalian, yaitu menjelaskan ayat secara singkat dan sederhana supaya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode muqaran, yaitu metode membandingkan pendapat para ulama atau membandingkan ayat dengan hadis. Nah, selanjutnya yang keempat itu metode maudhu'i. Nah, apa itu metode maudhu'i, teman-teman sekalian? Yaitu metode mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang sama, misalnya tentang riba atau zakat, lalu dijelaskan bersama. Nah, metode-metode ini digunakan agar apa, teman sekalian? Agar isi Al-Quran lebih mudah kita pahami.
dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu soal yang keempat, arti kata di mana dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqiyatus shalihat. Nah, tafsir ayatnya ini kata wal baqiyatus shalihat dalam Al-Qur'an itu di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 artinya amal-amal baik yang pahalanya tetap kekal. Nah, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya harta dan anak hanyalah hiasan dunia yang sifatnya sementara. Jadi apa yang kita kumpulkan di dunia ini berupa harta, seperti rumah kita, motor kita, dan apa yang kita pakai seperti baju dan anak-anak kita ini tidak akan dibawa ke akhirat. Dia itu hanyalah bersifat sementara. Sedangkan amal baik seperti sedekah, membantu orang lain, beribadah dan bekerja dengan jujur akan menjadi pahala yang terus mengalir sampai di akhirat. Nah, pahalanya, itulah yang kita akan bawa suatu saat nanti ketika kita sudah mati. Ayat ini mengajarkan bahwasanya manusia tidak boleh terlalu mencintai harta dunia, karena yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Nah, soal yang terakhir yaitu 4 fase pelarangan riba dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ada beberapa fase larangan riba. Larangan riba dalam Al-Quran turun secara bertahap. Pada tahap pertama dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39 Allah menjelaskan bahwasanya riba memang terlihat menambah harta tetapi tidak membawa berkah. Tahap kedua yang dimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 161 Allah mengharamkan riba secara tegas dan menyatakan bahwasanya jual beli itu halal sedangkan riba haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap orang yang tetap Allah mencela kaum Yahudi karena mereka mengambil riba padahal telah dilarang. Jadi itu riba Allah sudah jelaskan memang dari dulu. Ini menjadi peringatan penting bagi umat Islam agar kita ini bisa menjauhi yang namanya riba. Nah, tahap yang ketiga dalam Quran surah Al-Imran ayat 30 Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda dan memerintahkannya dan memerintahkan orang beriman untuk bertakwa. Sebagaimana dalam Quran surah artinya Al-Imran ayat 130. Selanjutnya yang tahap yang keempat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 Allah mengharamkan riba secara tegas dan menyatakan bahwasanya jual beli itu halal sedangkan riba haram. Jadi bahkan Allah dan Rasulnya itu mengumumkan perang terhadap orang yang tetap menjalankan riba setelah datang larangan tersebut. Baik, mungkin itu saja tugas
video tafsir ayat ekonomi yang bisa saya pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kurangnya itu dari saya pribadi. Bila ada lebihnya mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan sebuah ucapan akhirul kalam, summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.